Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang akan menyapa kita tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-34, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat karyamu yang teramat indah hadir dalam kehidupan kami. Kasih setiamu yang tetap hadir dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur 34, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18. Begini firman Tuhan saya bacakan buat kita semua. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang, untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian, dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membaca, mendengarkan firman Tuhan tadi, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Kalau saya pribadi, pasti langsung mengingat lagu itu, walaupun saya tidak begitu piawai untuk menyanyikannya. Apa itu? Jalan hidup orang benar. Luar biasa sekali lagu itu. Iramanya begitu indah, nadanya begitu mengagumkan sekali, dan liriknya teologis sekali. Begitu kuat sekali untuk menghantar kita bagaimana kehidupan orang benar itu di mata Tuhan. Sama seperti tema kita saat ini, orang benar di mata Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini dihantarkan kepada kita bagaimana pengalaman seorang yang bernama Daud dalam perjalanan kehidupannya sebagai orang yang diberkati, sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Benar, sebelum nats ini yang menjadi bahan khotbah kita, diceritakan bagaimana Daud yang berpura-pura gila untuk lepas dari keberadaan Abimelek. Tapi bukan itu yang menjadi fokus dalam firman Tuhan pada saat ini. Yang menjadi fokus kita adalah bagaimana Daud berbagi dengan pengalamannya, betapa berbahagianya, betapa luar biasanya pribadi orang benar di dalam lindungan Tuhan. Pribadi yang tetap berada di dalam karakter yang Tuhan berkati di dalam kehidupannya. Maka firman Tuhan ini diawali dengan ayat yang ke-12, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Daud mau berbagi bagi kita. Daud mau berbagi untuk setiap kita, maka Daud mengatakan, hai anak-anak, marilah, dengarkanlah, datanglah kepadaku. Sebab Daud mau berbagi pengalaman imannya, sebab Daud mau berbagi dengan kita, bagaimana pribadi orang benar itu yang tetap berada di dalam lindungan, yang tetap berada di dalam karya Allah di dalam kehidupannya. Pengalaman indah yang luar biasa di-share, dibagikan Daud di tengah-tengah kehidupan kita. Benar, ini seperti suatu lantunan syukur, suatu ibadah syukur, nyanyian pengajaran Daud. Daud mau kita mengarahkan kehidupan kita mengarahkan diri kita, pandangan kita
kepada Tuhan. Kita menikmati baiknya, kita menikmati kebaikannya. Dan bagaimana kita mampu untuk merasakan kedekatan, intimasi kita orang benar di mata Tuhan, dan bagaimana orang benar itu selalu berada di dalam karya Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita. Tidak lain adalah ajakan ini didasarkan oleh karakter Tuhan yang dinyatakan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Karakter Tuhan itu adalah mendengar. Karakter Tuhan itu melepaskan. Karakter Tuhan itu menyelamatkan. Karakter Tuhan itu mencari yang takut akan Dia. Itulah karakter Tuhan yang diperhadapkan di dalam firman Tuhan pada saat ini. Dan setiap pribadi yang berlindung kepada Tuhan dikatakan akan mendapatkan keamanan dan tidak akan dibiarkan berjalan menjalani kehidupannya separah sesusah apapun pergumulan yang dihadapinya di dalam kehidupan ini. Beberapa dasar yang bisa kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Daud. Kunci untuk menikmati kehidupan yang mengokohkan kita dan memberikan kita kepuasan, keindahan di dalam Tuhan. Dikatakan, takutlah akan Tuhan. Ayat ke-8, 10, dan 12 mengatakannya. Dan dasar yang kedua dikatakan, berserulah kepada Tuhan. Sebab Tuhan selalu menyendengkan telinganya bagi setiap orang yang berseru-seru kepadanya. Lalu yang ketiga dikatakan, bertekadlah untuk hidup di dalam kebenaran. Artinya apa? Menjadi orang benar itu adalah pribadi yang tetap berada di dalam situasi takut akan Tuhan. Bukan takut kepada pergumulannya, bukan takut akan dunia ini, tapi pribadi yang selalu berseru kepada Tuhan, pribadi yang selalu bertekad untuk hidup di dalam kebenaran. Ketiga hal itu akan membawa orang benar itu dalam perlindungan Tuhan. Akan membawa orang benar itu di dalam kecukupan, di dalam pemenuhan kebutuhan, dan di dalam respons akan setiap doa, akan setiap seruannya di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan menyatakan kekuatan itu dalam kehidupan kita. Bahwa iman kepada Tuhan itu, pribadi yang benar di mata Tuhan itu akan selalu berada di dalam lindungan kuat kuasa Tuhan. Akan selalu berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Akan selalu berada di dalam karya Tuhan, di dalam kehidupannya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Ayat yang ke-16 itu menyatakannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Telinganya Dia sendengkan kepada teriaknya minta tolong. Artinya apa? Tuhan itu selalu dekat. Tuhan itu selalu berada. Tuhan itu adalah pribadi yang omnipresent. Tuhan itu adalah pribadi yang Immanuel. Selalu dekat. Bahkan kepada setiap pribadi yang selalu berseru, setiap pribadi orang benar di mata Tuhan. Makanya indah sekali ketika kita menjadi pribadi yang benar di mata Tuhan. Maka saudaraku, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, jadilah pribadi orang benar. Jadilah pribadi yang benar di mata Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, contoh yang disampaikan kepada kita, jagalah lidahmu terhadap yang jahat, bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, carilah perdamaian, berusahalah mendekatkannya. Bukankah itu sesuatu yang sangat dirindukan oleh kehidupan ini? Sesuatu yang dirindukan oleh dunia ini. Di tengah banyaknya orang memutarbalikkan fakta, di tengah banyaknya orang penyebar gosip, penyebar berita-berita hoax, orang benar itu diharapkan menjadi pribadi yang menjaga
lidahnya, menjaga bibirnya untuk ucapan yang menipu. Bukankah saat ini juga banyak sekali hal itu terjadi? Semakin diserang virus corona, semakin diserang oleh situasi yang mencekam ini, maka semakin banyak lagi penipuan-penipuan. Memakai nomor orang, memakai nomor kontak, memakai profil orang untuk memperdaya, untuk menipu, untuk mengeruk keuntungan. Dan tidak sedikit orang yang terjerat menjadi korban di dalam situasi itu. Tapi orang benar itu akan selalu menjaganya, akan selalu menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dan selalu hidup menjadi pribadi yang mencari kedamaian, bahkan menghadirkan kedamaian itu sendiri. Bukan hanya mencari, bukan hanya merindukan, tapi juga menjadi pribadi yang menghadirkan kedamaian itu. Lihatlah, pada saat ini seperti kita mendengar bagaimana Taliban menguasai Afghanistan. Di mana lagi keadilan itu? Di mana lagi kedamaian itu? Kita bisa bayangkan suasana perang. Dan begitu luar biasanya Tuhan memberikan kemerdekaan bagi kita. Kita merasakan kedamaian itu. Sebab kedamaian itu begitu mahal sekali. Maka Tuhan mau kita berada di dalam situasi itu. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauh yang jahat, lakukan yang baik. Cari perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Sebab itulah pribadi yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan percayalah, wajah Tuhan selalu menentang orang-orang yang berbuat jahat di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan tidak suka dengan kezaliman. Tuhan tidak suka dengan mulut jahat, penipu, pendusta, dan pribadi yang selalu menginginkan kekacauan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi pribadi orang benar di mata Tuhan. Itulah Tuhan yang baik, itulah Tuhan yang kita rindukan, itulah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Maka Tuhan mau melalui Daud menginginkan setiap kita untuk 6 hal. Apa itu? Ingatlah kalimat itu, ingatlah kata ini. Pertama, mengecap, melihat, berlindung, takut, dan datang mendengarkan firman Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan, melihat karya Tuhan, berlindung di dalam Tuhan, takut akan Tuhan, dan selalulah dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan menyapa kita akan apa yang akan kita terima hasil dari ketika kita melakukannya. Firman Tuhan mengatakan, kita tidak akan kekurangan. Kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Di tengah-tengah kehidupan kita, Tuhan pasti akan mencukupkan. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan ini, umurmu akan panjang. Kehidupanmu akan diberkati dan hidupmu akan bahagia. Sebab apa? Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu berada di sekitar kehidupanmu. Memperhatikan, memperdulikan, dan mencukupkan segala kebutuhanmu. Sekali lagi, saya mau ulangi lirik lagu itu. Tapi nggak usah nyanyi ya. Bacakan saja ya, soalnya saya tidak hafal nadanya. Begini lirik lagu itu. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remban tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka tetaplah menjadi pribadi yang benar di mata Tuhan. Kalaupun mungkin orang di sekitarmu tidak menyukaimu, mengolok-olokkanmu karena engkau menjadi pribadi yang benar melakukan firman Tuhan, tetaplah setia.
dan jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Lalu apa yang kedua? Firman Tuhan mau nyatakan bagi kita bahwa mata Tuhan selalu tertuju kepada orang yang selalu berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu menyendengkan telinganya kepada seruan kita. Dan Tuhan pasti akan menjawab setiap apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, bahkan melampaui akal pikiran kita. Lalu apa yang ketiga yang Tuhan mau katakan melalui firman Tuhan ini? Firman Tuhan mau katakan di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu. Tuhanmu itu teramat baik. Tuhanmu itu selalu ada dekat denganmu. Maka tetaplah menjadi orang benar di mata Tuhan. Maka berbagai karya Tuhan akan engkau alami melampaui apa yang pernah engkau pikirkan. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan firman-Mu. Biar firman-Mu menjadi kuat setiap kami, sehingga kami menjadi pribadi orang benar. Pribadi yang Engkau kasihi, Engkau lindungi, Engkau sertai, dan Engkau pelihara di dalam hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kasih-Mu, ini kami Tuhan, terjadilah seperti apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan, enyahkanlah virus corona ini. Amin.